Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Phoenix Shield, teriak Mu Xuanyin. Dan tiba-tiba saja, duar, serangan Neng Li pun langsung menghantam perisai Mu Xuanyin. Di sekitar arena, tanah segera terguncang karena serangan itu. Lalu setelah asap di arena menghilang, Mu Xuanyin masih berdiri dengan tenang dan acuh tak acuh. "Bagaimana mungkin kamu bisa bertahan?" ucap Neng Li. Neng Li yang melihat Mu Xuanyin tidak apa-apa, itu menyebabkan kesabarannya benar-benar hilang. Dia menjadi sangat marah, dan bahkan merasakan kebencian di hatinya. "Bagus sekali, hahaha, ayo lagi," teriak Neng Li. Dia maju menyerang Mu Xuanyin dengan pedang di tangannya, dan langsung menebas ke arah Mu Xuanyin dengan marah. Sing! Mu Xuanyin juga mengayunkan pedangnya, lalu membentuk banyak pedang es di udara. Melihat teknik pedang Mu Xuanyin, itu membuat tetua pertama terkejut sekaligus kagum. Teknik pedang macam apa ini? Pikir tetua pertama. Dia sudah bisa menggunakannya, gumam Lin Tian sambil tersenyum. Sebenarnya, Lin Tianlah yang telah memberikan teknik pedang itu kepada Mu Xuanyin. Itu adalah salah satu teknik yang dia ubah sendiri dari teknik pedang leluhur Shaosu. Namun perbedaannya adalah, Mu Xuanyin hanya menggunakan elemen es, dan leluhurnya murni menggunakan ki pedang. Mungkin jika leluhur Shaosu ada di sini, dia pasti akan sangat marah kepada Lin Tian. "Rasakanlah seranganku, 1000 pedang es, matilah," teriak Mu Xuanyin. "Apa?" Neng Li yang melihat serangan itu datang, dia langsung menjadi kaget dan bersiap untuk menangkisnya. Dan tiba-tiba saja, duar. Tetapi itu tidak berhasil dia lakukan, dan dia pun mencoba yang terbaik untuk menahan serangan 1000 pedang es itu, tapi pada akhirnya, dia tetap gagal menahannya. Dia pun terlempar ke arena dengan menyedihkan. Melihat kejadian itu, orang-orang dari Kekaisaran Wu menjadi sangat senang. "Sial," ucap Neng Li dengan kesal, dia baru saja keluar dari lubang yang dihasilkan oleh serangan Mu Xuanyin. Mungkin jika dia tidak punya sisik ular piton ini, dia pasti akan terluka parah. Mu Xuanyin mengerutkan keningnya, ketika melihat Neng Li tidak terluka parah oleh serangannya tadi. "Tuan muda, aku akan membantumu secara diam-diam, jangan melawan," sebuah suara muncul di benak Neng Li. "Baiklah," balas Neng Li, dia tidak punya pilihan lain, karena dia harus menang dalam pertandingan ini untuk sektenya. Lin Tian mengerutkan keningnya, setelah dia melihat aura Neng Li yang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Padahal, sebelumnya dia sudah terkena serangan Mu Xuanyin. Semua orang menjadi kaget setelah melihat aura Neng Li yang naik secara tiba-tiba itu, dan bahkan tetua pertama juga tidak tahu kenapa, kekuatan Neng Li ini bisa meningkat secara tiba-tiba. "Hahaha, Nona Mu, kamu akan tetap kalah," teriak Neng Li sambil tertawa dengan bangga. Kekuatannya tiba-tiba saja meroket ke tahap alam ilahi tingkat ketiga secara langsung. Mu Xuanyin yang melihat itu, dia segera merasakan kecemasan, dan juga sedikit tidak percaya di matanya. "Hahaha, Nona Mu, sekarang giliranku. Pedang kematian," teriak Neng Li. "Awas!" teriak tetua pertama, melihat serangan seseorang yang berada di tahap alam ilahi datang ke arah Mu Xuanyin. Itu membuat tetua pertama ingin maju menyelamatkannya, akan tetapi, pergerakannya dicegah oleh Kaisar Zhu. Mu Xuanyin yang tampaknya masih terkejut, dia tidak sempat mengeluarkan pelindung untuk melindungi dirinya, dan hanya berusaha menangkis sekuat tenaganya. Dan tiba-tiba saja, duar, "Tidak, Saudari Xuanyin!" teriak orang-orang. "Hahaha, aku yang menang, aku adalah generasi yang paling kuat di dunia ini," teriak Neng Li sambil tertawa dengan bangga. Orang-orang dari Kekaisaran Wu sudah sangat sedih dan marah, ketika melihat tingkah sombong Neng Li ini, padahal, mereka sebelumnya berpikir bahwa, dengan serangan Mu Xuanyin sebelumnya, mereka bisa memenangkan pertandingan, tapi kenyataannya, serangannya telah gagal, dan kekuatan Neng Li malah meningkat secara tiba-tiba. Lalu setelah asap menghilang,
itu dengan anehnya tidak ada suara, dan bahkan, di dalam arena itu penuh dengan asap. Wah, aku tidak sengaja membunuhnya tanpa meninggalkan jasadnya, hahaha, ucap Neng Li sambil tertawa dengan bangga. Kamu, berani sekali membunuh saudari kami, Sekte Es tidak akan membiarkanmu begitu saja, teriak Wu Xin dengan marah dan bercampur sedih. Hahaha, ini adalah pertandingan, jika dia mati, itu berarti dia tidak cukup kuat, teriak Neng Li dengan sombong. Mendengar jawaban Neng Li, tetua pertama menjadi sangat marah, dan bahkan, dia sudah tidak tahan dan mengeluarkan aura membunuhnya. Wu Xin dan yang lainnya juga sangat marah dan bercampur sedih. Hahaha, maaf, dia masih hidup dengan tubuh yang utuh, sebuah suara muncul dari dalam asap, dan itu segera membangunkan semua orang dari perasaan marah dan sedih mereka. Apa? Neng Li yang mendengar suara itu, tentu saja dia tahu siapa itu, dia adalah pemuda yang bersama Lin Tian tadi. Hahaha, maaf telah membuatmu kecewa, sebenarnya aku cukup kaget dengan sekte neraka, ucap Lin Tian sambil tersenyum, setelah asap itu menghilang, sosok pria dan wanita muncul di mata semua orang. Di depan wanita itu, seorang pria berdiri dengan bangga, dan melindungi perempuan yang ada di belakangnya. Saudaraan, teriak murid-murid Sekte Es dengan bahagia. Huf, tetua pertama juga menghela nafas lega, tetapi setelah itu, dia menjadi kaget melihat Lin Tian yang berdiri di depan untuk melindungi Mu Suanyin. Kamu sudah menang, tapi orang ini berbuat curang, itulah sebabnya aku bertindak, sekarang kamu mundurlah dulu, dan biarkan aku yang menyelesaikannya, ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin. Baiklah, balas Mu Suanyin. Mu Suanyin sebenarnya tahu sedikit bahwa, mungkin Neng Li telah berbuat curang, dia juga sadar bahwa, pria di depannya ini tampaknya sudah marah, walaupun kelihatannya masih tersenyum. Heh, bocah kurang ajar, apa maksudmu dengan menuduh kami curang, tanya Kaisar Ju. Hahaha, jelas-jelas tuan muda kami sudah menang, kenapa juga kami harus curang, tanya Kaisar Rong. Hahaha, kalian ini sedang berpura-pura bodoh atau apa? Aku melihatnya dengan jelas sekali bahwa, orang tua itu telah membantu pemuda menjijikan ini untuk maju 2 tingkat dari tingkat pertama dengan spiritualnya. Kalian jangan bohong padaku, karena spiritualku jauh lebih kuat dari orang lain, jadi, aku mengetahui semuanya dengan jelas, jawab Lin Tian sambil membuka sisi kedua kerajaan. Kamu mengatakan aku curang? Hahaha, kamu hanyalah semut yang berada di tahap alam setengah ilahi, tapi berani sekali mengatakan seperti itu di hadapanku, teriak Neng Li dengan sangat marah. Heh, bocah belekan, lebih baik kamu tidak terlalu campur tangan, karena kalau tidak, ucap Neng Un sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Apakah kalian sedang menggertak aku? Apakah kalian juga ingin melihatnya sendiri? Kalau aku dapat memukul pria ini dengan mudah. Baiklah kalau begitu, balas Lin Tian. Setelah mengatakan itu, Lin Tian tanpa basa-basi lagi langsung menghilang, dan muncul di depan Neng Li hanya dalam sekejap mata. Ush, kamu, belum sempat Neng Li berbicara, tinju Lin Tian sudah mendarat tepat di perutnya, lalu Lin Tian menggunakan energi spiritualnya, untuk menarik segumpal roh dari dalam tubuh Neng Li. Aku sangat membenci seseorang yang berani bertindak curang, dan bahkan ingin membunuh dengan cara yang curang juga, teriak Lin Tian sambil mengangkat tinjunya sedikit, dan memukulkan tinjunya ke perut Neng Li untuk kedua kalinya. Bang! Ah! Neng Li terbang seperti meteor yang jatuh, lalu menabrak dinding pembatas arena. Hah! Tidak mungkin, pemuda itu. Seluruh orang terdiam, ketika melihat Neng Li yang mampu diterbangkan dengan sekali pukul oleh Lin Tian. Bocah keparat, kamu berani sekali, teriak Neng Un. Kenapa juga aku tidak berani, bahkan aku bisa membunuhnya jika aku mau, teriak Lin Tian dengan marah, sambil mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa. Aura membunuh yang dia keluarkan, itu membuat seluruh orang yang hadir merasa tercekik. Wah! Sungguh pemuda yang luar biasa, ucap penonton. Orang ini, gumam Mu Suanyin. Mu Suanyin tahu bahwa,
Lin Tian marah karena Neng Li ingin membunuh dirinya. Jika itu hanya dipukuli hingga terluka, mungkin dia tidak akan semarah itu. Tapi Mu Xuanyin merasa sangat bahagia di hatinya, karena melihat pemuda itu marah karena dirinya. Heh, bocah, kamu berani sekali, apakah kamu ingin diburu oleh sekte neraka? Apakah kamu tidak tahu betapa kuatnya sekte super itu, dan bahkan kamu masih berani ingin membunuh tuan muda kami? Ucap Neng Un dengan marah. Wah, aku takut sekali, tapi kalian lihatlah ini baik-baik, balas Lin Tian sambil mengulurkan tangannya. Itu, bocah bajingan, apa yang kamu lakukan? Teriak Neng Un. Dia menjadi sangat marah, ketika dia melihat benda yang ada di tangan Lin Tian. Ada apa, kenapa kamu terlihat marah sekali? Tanya Lin Tian dengan senyum mengejek di wajahnya. Orang-orang di sana juga melihat benda yang ada di tangan Lin Tian itu. Itu roh seorang yang berada di tahap alam abadi, dan berisi sedikit kekuatannya, ucap tetua pertama dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia benar-benar curang, dasar tidak tahu malu, teriak orang-orang di sana kepada kedua kekaisaran itu, semuanya mulai berteriak marah, ketika melihat kecurangan dari dua kekaisaran itu. Roh seseorang yang berada di tahap alam abadi yang berisi sedikit kekuatannya, itu dapat meningkatkan sedikit kekuatan seseorang di tahap alam ilahi maupun di bawahnya, dan itu juga tergantung dari energi yang ada di dalam roh itu sendiri. Lin Tian yang sebelumnya telah menyerang Neng Li, pertama-tama dia mengambil dan mengeluarkan roh di tubuhnya itu, lalu memukulnya dengan keras sampai terluka parah. Heh, bocah, apa yang ingin kamu lakukan dengan roh itu? Teriak Neng Un dengan marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa, seandainya roh itu dihancurkan, dia akan kehilangan kekuatannya sesuai dengan roh yang dia keluarkan, apalagi, dia harus menyembuhkan kecacatan rohnya itu dengan waktu yang sangat lama. Tentu saja, aku ingin melakukan ini, jawab Lin Tian, lalu, Lin Tian mengeluarkan api dari tangannya dan menghancurkan roh itu. Bocah keparat, kamu berani? Belum selesai dia berbicara, rohnya telah hancur lebur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Cerot, dia langsung terduduk karena kehilangan keseimbangannya. Kasihan sekali, rohnya bahkan tidak tahan dengan api, kalau aku tahu akan hal ini, aku tidak akan membakarnya, gumam Lin Tian dengan nada mengejek. Anak ini, berani sekali dia melawan sekte neraka, apakah dia tidak tahu, bahwa itu adalah sekte super, gumam penonton. Bocah, kamu sungguh berani, ucap Neng Un, dia tidak pernah menyangka bahwa, anak muda ini bahkan berani menghancurkan rohnya di depan matanya sendiri. Neng Li yang melihat hal itu juga kaget, dan benar-benar marah, karena pemuda itu, reputasinya hancur, dan bahkan mungkin dia akan dihina setelah kembali ke benua tengah oleh anak-anak muda yang ada di sana. Aku tidak peduli kamu berasal dari sekte mana, karena yang paling penting, aku sangat membenci kecurangan, ucap Lin Tian dengan tegas. Anak yang baik, sangat pantas dia menjadi jenius di benua ini, pikir tetua pertama. Wu Xin dan 5 murid lainnya juga kagum melihat keberanian Lin Tian, mereka lalu berpikir, seperti inilah pria sejati, dia sangat berani, tidak kenal takut, tegas, dan tidak pernah mengandalkan kekuatan di belakangnya. Bocah, sepertinya kamu ingin mati ya, ucap Neng Un. Wah, apakah kamu ingin membunuhku? Baiklah kalau begitu, cepat serang aku jika kamu berani, ucap Lin Tian dengan nada mengejek. Bocah, matilah, teriak Neng Un. Neng Un sudah tidak tahan lagi, dan mulai menyerang Lin Tian. Ush! Ketika dia hampir mendekati Lin Tian, sebuah panah melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, itu membuat dia kaget, dan menghindari panah itu. Wish! Siapa di sana? Tanya Neng Un. Coba tebak, balas sebuah suara yang muncul di atas langit arena itu, seorang pemuda berbaju biru memegang panah di tangannya, dan ada pedang di punggungnya. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Sukun yang telah menyerangnya. Melihat penampilan pemuda yang datang, mereka semua mengenali pemuda itu. Sukun dipanggil dengan julukan Raja Panah,
dan mereka tidak percaya kalau Raja Panah akan maju untuk menolong pemuda itu. "Heh, Raja Panah, apa urusanmu di sini?" tanya Neng Un dengan hati-hati. Karena dia sangat mengetahui kekuatan pemuda di depannya ini jauh lebih kuat darinya, dan bahkan mungkin sama kuatnya dengan master sektenya. "Oh, tidak ada kok, aku hanya ingin mengambil satu tanganmu yang berani-beraninya mengarahkan tangan kotormu pada adikku," jawab Sukun sambil tersenyum. "Kamu, Neng Un tidak bisa berkata-kata. Kalian, dua kekaisaran telah kalah, jadi, semua kuota akan diserahkan kepada Kekaisaran Wu," ucap Sukun sambil tersenyum. "Tidak, kuota itu tetap akan menjadi milik Sekte Neraka," balas Neng Un. "Neng Un, kamu memang pria yang tidak tahu malu. Baiklah kalau begitu, terimalah panahku ini, semoga tanganmu bisa menahannya, dan tidak menjadi santapan panahku," ucap Sukun, lalu tanpa basa-basi lagi, dia segera menarik dua anak panahnya ke arah Neng Un, dan kemudian melepaskannya. "Wush wush. Kamu," ucap Neng Un tanpa daya, melihat panah yang datang ke arahnya, itu membuat Neng Un menjadi kaget dan mencoba menahannya dengan tangan kirinya. Tetapi panah itu berubah menjadi seperti pedang, dan langsung memotong tangan Neng Un. Ah! Neng Un merasakan sakit di tangannya, karena salah satu tangannya terpotong, itu akibat dia tidak dapat menahan serangan panah Sukun. "Hahaha, itu karena telah menggertak adikku," ucap Sukun. Lalu dia menoleh ke arah dua kaisar lainnya, dan kemudian berkata, "Apa tanggapan kalian tentang masalah ini?" tanya Sukun. Kami akan memberikan semua kuota kepada Kekaisaran Wu," jawab dua kaisar secara bersamaan. "Baguslah. Aku berarti tidak perlu berkunjung ke tempat kalian, karena kalian sangat baik. Bagaimana jika 200 masing-masing dari negara kalian, dan 600 untuk Kekaisaran Wu," ucap Sukun menyarankan. "Terima kasih Raja Panah," balas dua kaisar itu dengan senang hati. "Hei tua bangka, apakah kamu masih ingin bertarung, ataukah kalian ingin tiga saudaraku yang lain berkunjung ke Sekte Neraka?" tanya Sukun. Tidak, kami akan pergi," jawab Neng Un. Setelah menjawab, lalu Neng Un hanya bisa membawa Neng Li pergi dari sana. Jika dia masih melawan, maka kemungkinan Neng Un dan juga Neng Li akan mati oleh Raja Panah. Karena dia yakin Raja Panah ini berani untuk membunuhnya, apalagi kekuatan Raja Panah sudah berada di tahap alam abadi bumi, dan itu seperti informasi yang diterima oleh Sekte Neraka. "Oh, kalau begitu, aku akan menghitungnya sampai 5, jika kalian belum pergi juga, maka panahku akan terbang sendiri," ucap Sukun sambil tersenyum. 1, 2, ucap Sukun yang mulai menghitung. "Sial, dia serius," gumam Neng Un, lalu tanpa ragu-ragu lagi, Neng Un segera membawa Neng Li dengan satu tangannya yang tersisa, dan pergi secepat mungkin. Melihat orang-orang dari Sekte Neraka pergi seperti tikus yang kehilangan ekornya, itu membuat mereka semua tidak percaya, dan bahkan jauh lebih terkejut di hati mereka masing-masing. 5, ucap Sukun sambil melepaskan anak panahnya di depan tatapan kaget orang-orang yang ada di sana. Neng Un dan Neng Li yang sudah berada agak jauh, itu segera melihat Raja Panah melepaskan anak panahnya sebelum hitungan kelima, dia terlihat kaget, dan kemudian berteriak dengan marah. "Raja Panah, bukankah tadi masih 2, kenapa langsung lompat ke 5?" teriak Neng Un dengan marah. "Wah, benarkah, bukannya sesudah 2 itu adalah 5, maaf ya, aku sedikit lupa tentang angka," balas Sukun. Sial, melihat panah itu hampir mendekatinya, dia segera menggunakan semua energinya untuk melarikan diri. Dalam tatapan orang-orang, 2 orang itu telah menghilang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan anak panah yang telah dilepaskan oleh Raja Panah, apakah itu mengenai mereka atau tidak. "Raja Panah, kamu ingat ini?" Belum selesai Neng Un berbicara, suara yang menyakitkan keluar dari mulut Neng Un yang terus menjauh, sepertinya dia tidak berhasil melarikan diri, dan terkena serangan dari Raja Panah.
Sepertinya panahku hanya menggores tubuhnya, lain kali aku harus berhitung dengan benar, gumam Sukun. Mendengar ucapan Sukun, itu membuat orang-orang mencacinya. Sial, bukankah kamu sengaja, baik dia pergi atau tidak, kamu pasti akan melepaskan panahnya, teriak orang-orang yang ada di sana. Yo, adik kecil, bagaimana dengan dua kekaisaran ini? Apakah perlu kita mengunjungi dua kekaisaran ini untuk melihat pemandangan di sana? Tanya Sukun. Mendengar ucapan itu, dua kaisar ini langsung bergetar ketakutan, bagaimana mungkin dia hanya melihat pemandangan saja, dia pasti akan menghancurkan kekaisaran mereka, dan mengobrak-abrik kekaisaran mereka hingga rata dengan tanah, mereka hanya bisa melihat pemuda yang tadi berdiri, yang sebelumnya telah menyelamatkan Musuanyin. Oh, itu tidak perlu, tujuanku sudah tercapai, dan mereka juga makhluk di dunia ini, mereka juga tidak ada artinya di mata kita sekarang, jawab Lin Tian dengan tenang. Oh iya, bukankah kamu telah memaafkan mereka, dan bahkan memberikan 200 kuota masuk untuk mereka? Lalu kenapa kamu tiba-tiba saja berpura-pura tidak tahu begitu? Tanya Lin Tian, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.